masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita angkat pujian Allah mengerti. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kami kesehatan, kami masih boleh beribadah. Itu semua karena karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami, kiranya Kau berkati
berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita, kasih Yesus. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita akan pujian kita, Aku Mau Cinta Yesus.
juga anakmu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang dia sampaikan berdasarkan kebenaran yang kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Halo anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu bagi kita semua. Shalom. Shalom ya. Kita tetap ucap syukur kepada Tuhan walaupun ibadah kita hari ini lewat online, kita masih tetap bersyukur masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita langsung saja kita buka Alkitab kita, buka Kejadian 15 sampai 17. Kita buka dulu ke Kejadian 15 ya. Udah di sana? Apa judulnya di situ? Perjanjian Allah dengan Abraham. Iya, perjanjian Allah kepada Abraham. Mungkin anak-anak sekolah minggu juga buka ya, yang di rumah buka ya Alkitabnya, Kejadian 15 sampai yang Kejadian ke-17, panjang kali, tapi firman hari ini nggak usah panjang-panjang, nanti bawa singkat aja ya. Kita mungkin udah sering mendengar cerita tentang Abraham ya, Abraham, Ishak, Sarah gitu. Bahwasanya bahwa Abraham itu adalah ada lagunya kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Kita punya Bapak Abraham, banyak keturunannya katanya. Kita langsung saja, kenapa dibilang Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka itu adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Kenapa ya kalau diberkati Tuhan? Karena mereka terkenal yaitu taat. Semua bilang taat. Ya, mereka ini adalah taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan mereka pasti lakukan. Kita langsung saja baca di sana ya. Ada yang di rumah juga ya nak. Kejadian itu perjanjian lama. Kejadian ayat yang ke-15 nanti bacakan untuk kita ya. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Di situ namanya masih Abraham, belum Abraham ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada aku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambillah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung bersinggah pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kebanyakan mereka, dan banyak mereka akan berbudak dan daya 400 tahun lamanya. Nah, di sini firman Tuhan akan panjang sekali ya, dari Kejadian 15 sampai ke 17 ada tiga peringkop ya. Nah, kita tahu dong bahwa Abraham itu kan sama istrinya Sarah itu sudah lama tidak mempunyai apa mereka. Tidak mempunyai keturunan ya kan. Udah tua sekali, udah umur 90 tahun lebih. Sebenarnya kalau secara manusia kan nggak mungkin lagi kan, hari ini nggak ada lagi umur 90 tahun masih mau bisa melahirkan ya kan. Jangankan umur 90 tahun, umur manusia pun hari-hari terakhir ini nggak ada lagi 90 tahun ya kan. Jarang, udah cepat-cepat kali orang meninggal sekarang. Tetapi inilah firman Tuhan, ini kebenaran yang tertulis bahwa itu benar terjadi kepada Abraham ya kan. Karena dia tadi bilang katanya taat kepada Tuhan, dia itu taat sekali, apapun yang Tuhan perintahkan dilakukan. Jadi benar-benar selalu taat dan beribadah, sepenuhnya hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan.
Makanya dibilang di situ, coba kamu keluar. Tuhan bilang kepada dia, coba kamu keluar lihat bintang-bintang di langit katanya. Kalau kita lihat bintang-bintang di langit pasti banyak kan? Pasti banyak, misalnya 1, 2, 3, habis itu nanti banyak beribu, nggak bisa kita hitung. Tuhan berjanji kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia seperti katanya bintang di langit dan seperti pasar di pantai. Dan itu pun satu orang pun tidak bisa, satu pun kita yang bisa menghitungnya itu. Nah, kenapa benar terjadi? Ya, kalau kita taat kepada Tuhan, ya kan, Tuhan akan memberkati kita. Ada amin? Yang di rumah juga seperti itu ya. Jadi, iya ya, bisa ya. Udah Ishak udah Sarah sama Abraham udah umur 9 tahun, betul. Mereka udah tua sekali. Bukan cuma kayak umur sekarang. Sekarang pun kalau misalnya 40-50 tahun udah jarang punya anak ya. Ini masih 90 tahun lebih masih bisa. Itulah zaman dahulu. Kenapa tante bilang? Karena mereka taat kepada firman Tuhan, taat mereka kepada Allah. Apapun yang mereka lakukan itu, mereka lakukan takut akan Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan juga berkati. Nah, jadi panjang ini ya. Jadi tadi tante bilang mereka di usia senja. Di usia senja itu kan istilahnya udah tua ya, udah kayak kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi Tuhan masih mempercayakan kepada mereka anak. Anaknya itu tahu dong namanya si Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Kita lanjutkan lagi. Yuk kita buka lagi Kejadian 16 ya. Di sana panjang sekali, tapi tante nggak mau berpanjang-panjang. Tante mau yang singkatnya aja. Di situ judulnya Hagar dan Ismail. Nah, tante bacakan aja sama kita ya, biar kita nggak keliru. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi katanya itu ada namanya Hagar itu seperti pembantu di rumah itu ada. Di situ dikatakannya, adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak, dia tidak mempunyai anak, udah senja, udah tua. Nah, dan dibacakan lagi. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirlah hamba itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, ini yang terjadi pada zaman dahulu. Kenapa? Karena sebenarnya si Abraham ini bukan khawatir ya. Sebenarnya bukan khawatir, memang secara manusia khawatir. Tapi dikatakan seperti nanti kalau misalnya mereka tua, gak ada yang mewarisikan, gak ada yang meneruskan gitu keturunannya. Kata-katanya seperti itu. Jadi datanglah istrinya Sarah. Sebenarnya seperti ini nggak bagus kan, dikasih dibantunya kan. Sebenarnya itu nggak bagus, tapi di sini dikatakan si Sarah itu memberikan si Hagar. Dia bilang disuruh sama Abraham, ambillah. Si Hagar kan ada pembantu kita, ambil aja katanya. Dia bilang sama suaminya. Sebenarnya nggak boleh seperti itu yang terjadi di sini. Abraham mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu artinya setelah diambil itu dia mengandung. Nah, lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, rupanya waktu si Sarah ini kan udah baik kali sama si Hagar kan, dibilang sama Abraham, ambil aja si Hagar. Tapi selama dia udah berkasih si Hagar sama si Abraham itu, dia kelakuannya itu udah baik sama si Sarah, dia jahat sama si Sarah ini. Makanya dibilang di sini, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabku, akulah yang memberikan hamba itu kepampanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia menggandunginya, memandang rendah, dan aku Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku. Ngeri ya, coba lah udah pembantu kan, dikasih sama si Abraham, tapi seperti itu kelakuannya sama si Sarah. Kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu dibawa kekuasaanmu, berbuatlah kepadanya apa yang kupandang baik. Tapi si Abraham itu tetap dia bilang kepadanya, kau itu istriku, istilahnya kau yang berkuasa di rumah ini, berbuatlah apa yang kau suka gitu seperti. Jadi artinya si Hagar itu nggak boleh macam-macam kepada dia. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yang dekat mata air di jalan ke Sur. Katanya, Hagar, sahabat Sarah, dari mana kau datangmu dan kemana pergi? Ucapnya, aku lari meninggalkan Sarah jadi aku. Akhirnya dia lari meninggalkan Abraham dan Sarah. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyanyamu, biarkanlah engkau ditindas dua kekuasaannya. Sebenarnya seperti itu, harus tahu diri ya, kan Hagar itu kan istilahnya kan budatnya ya, pembantunya, dia harus tahu diri sebenarnya. Gak boleh dimereka si Sarah. Dia udah tinggal di rumah, udah dikasih makan, udah dikasih lompang ya kan, masa kayak gitu gak boleh kan. Nah, lalu kata malaikat Tuhan kepada itu, aku akan membuat segala sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat lagi dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau mengandung akan melahirkan seorang laki-laki, akan namanya Ismail. Sehingga Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu.
Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, tangan tiap-tiap orang melawan dia. Nah, sebenarnya di hari Hagar itu orang sekolah ini ada juga anaknya lahir namanya Ismail. Tapi si Ismail ini katanya nanti katanya laki-laki yang akan dia akan suka melawan tiap-tiap orang yang akan suka melawan nanti kepada dia. Seperti itu nanti orangnya, tidak seperti Isa, ya kan? Nah, dan dilanjutkan lagi, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Abraham. Bernama anak itu yaitu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Nah, masih berumur 80 tahun. Sebenarnya udah tua pasti belum? Udah tua belum sih 80? Udah kayak opa ya, atau papanya udah tua. Itu udah lebih itu. Nah, tetapi dikatakan di situ, dikatakan melakukan di situ, tapi ini nanti akan suka kelai-kelai nanti sampai ini si namanya si Ismail ini, ya kan, yang lakunya seperti keledai liar katanya. Jadi anaknya itu dikatakan di sini tangannya akan melawan tiap-tiap orang katanya, dan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya dia akan melawan semua orang saudaranya. Nah, seperti itu lagi kehidupan sinasir. Kita baca lagi selanjutnya ayatnya Kejadian ayat 17. Yuk buka yuk. Tante nggak usah berpanjang-panjangnya. Di situ judulnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham ya. Nanti bacakan di situ. Ketika Abraham berumur 99 tahun, tuh udah mau 100. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi si Abraham itu hidupnya itu tidak bercela, dia patuh taat kepada Tuhan. Seluruh kehidupannya itu didedikasikan hanya untuk Tuhan, dipersembahkan semua untuk Tuhan. Dia takut Tuhan gitu. Sama seterusnya itu. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan anak Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Tuh. Di situ namanya berganti menjadi Abraham. Semua bilang dong, yang di rumah juga Abraham. Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham itu Bapak segala orang percaya, semua orang percaya. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sampai banyak. Engkau akan kubu menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Benar sekali. Dari keturunan Abraham ini akan banyak bangsa-bangsa, raja-raja, cucunya banyak sekali keturunannya. Banyak kali nggak terhitung. Dari seperti dibilang, seperti bintang di langit dan pasir itu di pantai nggak bisa dihitung. Demikian juga keturunannya. Kita juga termasuk semua keturunan dari Bapak Abraham. Ayat 7 tadi bacakan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan aku kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, Allah itu berjanji kepada Abraham bahwa Allah itu akan memberikan tanah kekuasaan, tanah yang bilang di situ yang berlimpah susu dan madu ya, tanah Kanaan itu untuk si Abraham. Enak nggak kalau dikasih, kalau misalnya Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang enak, yang manis, suka nggak? Suka banget ya, pasti senang banget lah kalau Tuhan berkati kita. Demikian juga Bapak Abraham ini, tanah Kanaan itu ya kan, tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Kayaknya kalau bilang susu dan madu, kayaknya enak aja di sana, dari lagi yang pahit-pahit. Senang kali ya, tapi kenapa mereka bisa mendapatkan semua itu? Karena mereka takut dan taat kepada Allah. Dan dibacakan lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus ada kerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu ya. Artinya itu anak-anak kalau misalnya udah beranjak besar harus disunat. Seperti itu juga ibadah kalau pada zaman dahulu. Sekarang ada juga sih sebenarnya itu untuk kesehatan juga. Kalau misalnya ada yang mau dikatan, mau disunat, boleh nggak? Boleh. Untuk kesehatan itu boleh aja, sah saja. Karena itu juga ibadah untuk kebaikan, untuk kesehatan. Anak yang berumur 8 hari harus disunat ya, menjadi laki-laki antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunan
keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli uang harus disunat, maka dalam dagingmu pula perjanjianku itu menjadi perjanjian kelak. Nah, di sini panjang sekali, tante nggak bisa membacakan sekali untuk kita semua kan. Yang di rumah juga nggak mungkin tante bacakan semua. Ada tiga pasal panjang ini. Tetapi intinya di sini adalah dikatakan ini ya, nanti di aktivitasnya ada bahwa Allah menetapkan memberkati Abraham itu menjadi bapak orang percaya katanya. Coba kalau dibilang bapak orang percaya, senang kali ya, banyak keturunannya, banyak cucu-cucunya, dari dia pun nanti banyak lain anak, banyak cucu, banyak raja-raja. Senang nggak kalau Tuhan berkati? Senang banget ya. Nah, walaupun mereka di usia apa namanya itu udah usia senja ya, udah usia senja kali, artinya gini, sebenarnya nggak mungkin lagi kan, ya ampun betul banget, masa nggak mungkin lagi punya anak. Tetapi mereka tetap semua bilang berharap, berserah kepada enggak gini, Tuhan aku udah tua, nggak mungkin lagi nih, enggak ngomel-ngomel. Tetapi mereka tetap berserah, berharap kepada Tuhan, dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka seperti janji firman Tuhan yang dikatakan di firman Tuhan itu mereka pegang. Semua bilang mereka pegang itu dari firman Tuhan itu hidup, ya kan Jo Daniel, itu tak pernah berubah. Firman Tuhan itu udah beribu tahun tak pernah berubah ini. Jadi kita harus yakin dan percaya. Jadi tante percaya semua yang hadir pada pagi hari ini di sekolah minggu, ada Kenjo, ada Daniel, ada Carla, ada Mega sama kakak-kakak di sini. Sahabat tante, Tuhan yang sudah pilih kita semua kita sudah dipilih. Ya, kita sudah dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, ya, untuk menjadi berkat. Biarlah kehidupan kita ini seperti Bapak Abraham. Apa tadi tante bilang taat kepada Allah. Seluruh hidupnya itu, kehidupannya itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan bilang mereka lakukan, mereka takut akan Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan itu apa sih? Kalau takut akan Tuhan itu mendengar perintah mama papa di rumah, itu juga takut Tuhan. Bukan cuma takut Tuhan takut, enggak seperti itu. Di rumah juga misalnya papa mamanya bilang dengar, ya kan? Itu juga udah takut Tuhan. Ya kan, kakaknya juga kalau misalnya gelar, dek kamu nggak boleh, adiknya harus dengar, ya kan? Abang-abang itu juga kita harus dengar, kita harus taat kepada abang, kakak. Kalau kita si adik kan kita harus mau dengar kakak. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh misalnya kita udah jadi kan suka-suka kita mau melawan dengan kakak mama, nggak boleh. Tapi harus taat. Ini Abraham yang lakukan, mereka taat kepada Tuhan, mereka setia, mereka terus berharap kepada janji firman Tuhan, mereka nggak ngeyel. Apa sih? Udah jadi enggak seperti itu. Tapi mereka selalu berserah, percaya, yakin sepenuhnya, taat kepada Tuhan. Mereka lakukan semuanya itu. Apapun yang Tuhan perintahkan tadi itu mereka lakukan. Oke, puji Tuhan. Oke, firman Tuhan sampai di sini kita akan ke ayat hafalan. Ayat hafalan buka di Kejadian 17 ayatnya yang ke-7. Yang di rumah juga ya, buka Alkitabnya. Kejadian 17 ayatnya yang ke-7. Kalau udah di sana, hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Puji Tuhan. Boleh kita bacakan sekali lagi ya. Kejadian 17 ayatnya yang ke-7. Tetapi di sini sampai semua. Ya, semua oke. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Kejadian 17 ayatnya ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Nanti untuk aktivitasnya nanti akan diatur lagi. Kan ada bukunya kan, nanti mungkin akan dibagi ya. Teksnya seperti itu. Oke. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan pulang. Tutup Alkitabnya yang di rumah juga. Karena firman Tuhan udah selesai. Tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan
buat pagi hari yang indah ini. Firman-Mu datang kepada kami, mengajarkan kami. Biarlah Tuhan, supaya kehidupan kami ini boleh seperti Bapak Abraham, taat dengar-dengaran kepada Engkau. Pakai hidup kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami ucap syukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau. Engkau memberkati mereka, Kau memberikan mereka kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan buat semua anak sekolah minggu kami yang saat ini mengikuti ibadah online. Berkati mereka semua Tuhan. Kalau mereka ada dalam keadaan sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka ada dalam keadaan lemah, kuatkan. Mereka ada dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, kamu akhir ibadah pada pagi hari ini. Kami tutup ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.